Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Murti dengan NIM 24520000108 dari program studi pendidikan guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Saya dari kelas 4C. Jadi di video kali ini saya akan mereview mengenai isi cerita yang berjudul Putri Malu. Langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Hidup tenang di hutan yang asri. Di sebuah hutan yang rimbun tumbuhlah sekutum bunga kecil yang dikenal sebagai Putri Malu. Daunnya hijau dan halus dengan bunga kecil berwarna ungu yang indah. Namun ada suatu hal yang membuatnya berbeda dari bunga lainnya. Daunnya selalu mengatup ketika disentuh, karena hal itu dia dikenal sebagai bunga yang pemalu. Bunga lain di hutan sering bercanda tentang sifatnya. "Kenapa kau selalu mengatup diri, Putri Malu?" tanya bunga, matahari yang besar dan ceria. Putri Malu menjawab lembut, "Aku tidak suka diganggu. Aku hanya merasa nyaman jika aku bisa melindungi diriku sendiri." Hutan tempat mereka tinggal penuh dengan suara burung bernyanyi dan hembusan angin yang menenangkan. Namun Putri Malu selalu merasa lebih tenang ketika sendirian. Dia tidak ingin ada yang menyentuhnya, karena itu membuatnya merasa terancam. Teman baru yang penasaran. Suatu hari seekor kelinci kecil bernama Lili melompat-lompat di dekat tempat Putri Malu. Lili dengan bulunya yang putih dan matanya yang bulat sangat suka berteman. Ketika melihat bunga yang daunnya bergerak aneh, dia menjadi penasaran. "Hai bunga kecil, kenapa daunnya menutup seperti itu?" tanya Lili sambil mendekat. Putri Malu menjawab dengan suara lembut, "Itulah caraku melindungi diriku dari bahaya. Aku tidak ingin ada yang menyakitiku." Lili terdiam sejenak. "Tapi tidak semua orang ingin menyakitimu, Putri Malu. Kadang ada yang ingin berteman." Mendengar itu, Putri Malu mulai berpikir. Selama ini dia memang selalu menutup diri karena takut. Namun, apakah benar makhluk di hutan benar-benar berbahaya? Ancaman dari serangga merusak hari berikutnya. Sekelompok laut kecil datang ke hutan. Mereka mulai memakan dedaunan dari tanaman lain. Bunga matahari, pohon pisang, dan semak-semak lainnya mulai khawatir. "Kita harus melakukan sesuatu," seru pohon pisang. Namun ulat-ulat itu tidak menyentuh Putri Malu. Daunnya yang sering menutup membuat mereka takut mendekat. Daun seperti memiliki kekuatan ajaib. "Kita bunga mawar yang tumbuh di dekatnya." Putri Malu tersenyum kecil. "Aku hanya melindungi diriku, tapi mungkin aku juga bisa melindungi kalian." Keberanian Putri Malu melihat teman-temannya ketakutan. Putri Malu memutuskan untuk membantu. Dia mulai berbicara kepada ulat-ulat itu. "Hai ulat kecil, bisakah kalian pergi dari sini? Hutan ini adalah rumah kami. Dan kalian menghancurkannya." Para ulat terkejut mendengar menghancurkannya. Bunga kecil itu berbicara. "Kami hanya mencari makanan," kata salah satu ulat. "Kalian bisa makan daun-daun yang sudah jatuh di tanah, tapi jangan merusak tanaman yang hidup. Jika kalian setuju, hutan ini tetap tempat yang damai untuk semua makhluk." Setelah berpikir sejenak, ulat-ulat itu setuju. Mereka pun mulai mencari daun-daun kering di tanah, meninggalkan tanaman yang masih hidup. Pelajaran untuk semua makhluk hutan. Setelah kejadian itu, semua makhluk di hutan mulai menghormati Putri Malu. Meski sifatnya pemalu, dia memiliki keberanian untuk melindungi dirinya dan teman-temannya. "Aku belajar banyak dari Putri Malu," kata Lili si kelinci kadang melindungi diri. "Itu penting, tapi juga harus berani ketika ada yang membutuhkan bantuan." Bunga matahari pun setuju. "Aku dulu berpikir dia hanya bunga yang bijaksana." Putri Malu tersenyum. "Kita semua memiliki cara untuk menjaga diri. Tapi terpenting adalah bagaimana kita menjaga suatu sama lain." Di dalam cerita ini tentunya mengandung pesan moral, yaitu yang pertama, melindungi diri itu penting. Yang kedua, jangan menilai orang dari luar saja.
Yang ketiga, keberanian untuk membantu orang lain. Setiap makhluk memiliki keunikan. Yang keempat, kerjasama membawa kebaikan. Dan yang terakhir yaitu hargai lingkungan dan sesama makhluk hidup. Strategi membaca yang digunakan pada cerita tersebut adalah strategi storytelling atau bercerita. Karena cerita disampaikan melalui alur, tokoh, dialog, dan pesan moral yang menarik sehingga mudah dipahami pembaca. Cukup sekian cerita yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.